Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Kolis yang bakal menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan, tentunya dalam program Opsi. Obrolan panjang dan berisi tentunya. Dan tentunya setiap hari Opsi hadir menemani teman-teman setiap hari Rabu tentunya, yaitu pukul 1 siang dengan topik dan obrolan yang berbeda-beda tentunya setiap episodenya. Dan kali ini sudah bersama dengan saya para komunitas Mobile Legends ya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum follow akun sosial media dari kampus kita, ada di Univ kita, Instagram kita tentunya di Univ_Bojonegoro, ada di Facebook kita di Universitas Bojonegoro, yang terakhir ada di YouTube kita Universitas Bojonegoro. Dan langsung saja sudah bersama dengan saya, yaitu para rekan-rekan dari komunitas Mobile Legends dunia ekspor ya. Di sebelah kanan saya ada Mas Ansor dan sebelah kanan juga ada Mas Andre. Dan langsung kita sapa aja ya. Selamat siang Mas Ansor dan Mas Andre. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, sore-sore puasa ini masih semangat ya harusnya. Harusnya Harus. semangat. Harus masih semangat ini. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputaran dunia e-sport, salah satunya mungkin komunitas Mobile Legends. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu seputaran dunia e-sport ya. Nah, ini menurut Mas Andre sama Mas Ansor. Mas Ansor dulu ya. Yaitu pendapatnya salah satunya tentang dunia e-sport tuh gimana? Kalau secara formalnya itu e-sport itu cabang olahraga yang bergerak di bidang elektronik. Ya, baik itu dari mobile atau PC atau mungkin seperti PlayStation atau Xbox seperti itu. Tentunya kalau sudah masuk di dunia olahraga bukan cuma skill individu yang ditekankan pada e-sport, ada juga yang namanya strategi. Kalau tim ya kekompakan tim seperti itu. Jadi memang salah satu elektronik juga ya. Yeah. Kalau dunia ekspor kan memang pada dasarnya adalah game juga ya. Kumpulan game gitu-gitu kan. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau versinya Mas Andre nih, gimana Mas Andre? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk e-sport itu ada dua menurut saya. Entertain e-sport dan elektronik sport. Entertain itu untuk hiburannya. Dan elektronik sport untuk kompetitifnya. Gitu. Jadi lebih ke kompetitif juga ya gitu. Nah, sekarang kan dunia e-sport memang udah mulai marak, bahkan udah mulai pesat banget ya. Nah, salah satunya apalagi sekarang nggak cuma kalangan remaja, dewasa yang bermain dalam dunia e-sport ya, tapi juga anak-anak nih. Salah satunya banyak banget di bawah umur yang udah bergelut di dunia e-sport. Nah, menurut Mas Ansor nih, dampak buruk dari perkembangan anak di dunia e-sport tuh gimana? Kalau dampak buruk sebenarnya bukan cuma di e-sport, di semua cabang pun ada. Namun kembali lagi kepada dirinya. Kalau anak-anak ya kembali lagi kepada orang tuanya, bagaimana membimbingnya, mengatur waktu agar tidak monoton main game terus. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus main game, seperti itu. Ya seperti itulah. Kalau lebih harus dipantau ya sama orang tua, karena kan di bawah umur ya, itu harus pantauannya lebih ketat gitu. Nah, kita kan udah sering nih dunia e-sport, salah satunya which is itu seperti kayak Mobile Legends ya. Nah, menurut Mas Andre Mobile Legends sendiri gimana nih? Kalau Mobile Legends menurut saya yang paling berdampak untuk e-sport di Indonesia, Mobile Legends. Dia yang membesarkan nama e-sport di Indonesia, terutama yang pertama mungkin dari mobile. Jadi ini memang udah mayoritas ya, semua tuh kayak udah mulai pemain Mobile Legends gitu loh. Hampir seluruh penjuru kalangan umur ya udah mulai, karena itu sebagai kayak apa ya, di saat penat kita bisa main Mobile Legends tuh sebagai penghibur ya. Iya gak sih gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman versinya Mas Andre, itu ML. Nah, kita kan tahu nih bahwa memang di kalangan Mobile Legends pasti ada komunitasnya dong ya, komunitasnya. Nah, menurut Mas Ansor nih, seberapa besar sih komunitas ekspor di dalam sama di luar negeri? Kan pasti kan banyak banget ya yang namanya komunitas-komunitas tersebut gitu. Gimana? Kalau bicara tentang komunitas, kalau dinilai seberapa besarnya, saya nggak bisa jawab. Karena atau semakin besar ya? Iya, seperti itu. Karena nggak ada tolak ukurnya untuk melihat berapa sih besarnya
komunitas ini atau berapa sih besarnya komunitas ini. Mungkin itu bisa dinilai kalau suatu komunitas atau suatu tim menjuari suatu kompetisi dan dilihat dari apa banyak fansnya atau banyak pengikutnya seperti itu. Mungkin kriteria penilaiannya dari situ. Iya. Tapi kalau dibanding-bandingkan, saya nggak bisa, maksudnya tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Iya, karena memang kalau berbicara seberapa besar komunitas memang nggak tahu juga ya. Iya. Kan kadang komunitas itu ada karena tolak ukur juga prestasi segala macem gitu. Nah, jadi memang komunitasnya kalau dibilang dijinya nggak tahu juga ya. Iya. Gitu. Oke, tadi kan salah satu komunitas ya di dalam negeri sama di luar negeri gitu. Nah, kalau kita berpikir berkarir, nah sebenarnya menjanjikan nggak sih kalau kita berkarir di dunia e-sport? Gimana menurut Mas Andri? Kalau menjanjikan tergantung orangnya. Dia mau terjun nggak di dunia kompetitif. Untuk kompetitifnya e-sport banyak sekali, dari mulai komunitas, divisi 2, divisi 1. Divisi itu kalau di e-sport tier 2, tier 1, banyak sebenarnya. Jadi Kalau mau, kemauannya tergantung kemauan. tapi kalau misal kita mau nih, tapi itu termasuk kategori menjanjikan nggak nih? Menjanjikan Ya. iya. Wah, tertarik nggak nih? Karirnya habis kuliah langsung ke dunia e-sport gitu. Kalau semisal menjanjikan menurut Mas Ansor sendiri, mungkin pendapatnya menjanjikan nggak kalau di dunia berkarir di dunia e-sport, apalagi di Mobile Legends nih? Ya, menjanjikan atau enggak itu tergantung juga pada kita kan. Kalau kita serius di bidang apapun pasti akan menjanjikan. Apalagi kalau kita bahas tentang e-sport ini. Banyak yang sudah sukses. Banyak yang yang sudah besar namanya. Itu karena mereka punya prestasi dan juga sungguh-sungguh di dunia e-sport. Contohnya EVOS Legend. Dia memiliki banyak divisi, baik itu Mobile Legend, Free Fire, PUBG dan lain-lain. Ada juga RRQ. Ya, itu kalau memang sungguh-sungguh dan memang terorganisir, tetap akan menjanjikan. Iya, tergantung pribadi masing-masing juga ya, Iya. gitu. Jadi memang kembali pada personality masing-masing. Apapun kalau ada niat pasti menjanjikan. Iya, seperti itu. Oke, nah ini kan komunitasnya juga banyak juga ya. Nah salah satunya mungkin di Unigoro. Penasaran nih, kalau di Unigoro sendiri sebenarnya untuk komunitas ekspor tuh besar gak sih? Maksudnya ada, kalau ada besar gak gitu? Kalau di Unigoro itu banyak. Per fakultas sepertinya ada komunitas e-sportnya. Cuman kami dari Fakultas Hukum yang kemarin kebetulan mewakili Unigoro sebagai ketua panitia pelaksana lomba Mobile Legends 1 Jawa Timur. Ya kalau ditanya besar atau tidak, ya itu pendapat pribadi masing-masing. Namun rekor kita sudah sampai Jawa Timur loh gitu. Gitu ya. Memang kalau dibilang komunitas di Unigoro pasti besar lah ya. Karena setiap lini-lini titik umur bahkan udah mulai main Mobile Legends gitu. Oke. Tadi kan berbicara salah satu komunitas di Unigoro ya. Terus mau tanya nih, soal POV menurut Mas Andre gimana nih tentang dunia ekspor? POV, sudut pandang saya soal e-sport, sebenarnya e-sport itu baik untuk masa depan. POV-nya, soalnya gini, kalau semisal main game cuma untuk hiburan, ya buruk. Tapi semisal ikut kompetitif dan lain-lain, itu bisa. POV untuk e-sport itu menjanjikan menurut saya. Oke, sangat menjanjikan ya gitu. Tapi sebenarnya saya lebih penasaran sama komunitas yang ada di Unigoro gitu loh. Mungkin kalau semisal tidak ada perlombaan ya atau segala macam yang memicu mereka untuk keluar ya, biasanya mereka tuh cuma main sekelompokan biasa gitu kan. Tapi kalau udah mulai kayak perlombaan gitu ya, itu mulai kayak mereka udah muncul dan itu memang banyak banget ya di Unigoro. Banyak banget. Kalau berbicara pertandingan kemarin di Unigoro itu sendiri seberapa banyak nih buat kategori lingkupan Unigoro sendiri? Kalau kemarin dari datanya itu setiap fakultas itu mengirimkan perwakilan timnya. Kalau ya mungkin ada yang 2, ada yang
3 seperti itu. Oke oke. Jadi sebenarnya kalau kita mulai melihat dari Unigor sendiri memang banyak Memang yang banyak. tertarik gitu loh. Apalagi kalau eksternal ikut nggak? Eksternal malah lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Kemarin tuh publikasi perlombaan itu belum ada 1 hari mas. 5 jam itu sudah full slot. Wah, itu kategori eksternal atau mungkin dari Eksternal dan internal. Oh, eksternal Iya. internal. Udah full Oke. slot. Udah full ya. Baru 5 jam di posting langsung full. Itu maksudnya udah mulai berapa menit udah full. Terus gimana? Maksudnya menambah lagi kuota atau gimana? Karena itu kita berdampingan dengan pandemi, jadi sebenarnya pingin nambah kuota, cuman itu dibatasi waktu dan dibatasi protokol kesehatan. Jadi kita harus kan ada peraturan di ruangan harus berapa orang. Sedangkan kita sendiri kan itu juga harus mematuhi gitu ya. Jadi protokol kesehatan. Oke. Jadi memang karena pandemi juga ya. Jadi memang salah satunya nggak mungkin untuk langsung lah ya gitu. Oke. Saya dapat kabar atau membaca informasi bahwasannya ada nih kebijakan dari pemerintah di mana memasukkan ekspor di cabang nasional gitu. Nah, ini pendapatnya menurut Mas Ansor sama Mas Andri gimana nih? Ya sangat bagus. Bagus ya. E-sport itu seperti catur. Kita bukan di tenaganya, malah di strateginya yang kita tekankan. Kalau sebenarnya itu sudah kebijakan lama. Indonesia pun sudah mewakili di SEA Games. Kalau nggak salah juara 2 di cabang Mobile Legends. Iya. Ya. Kalau menurut Mas Andre, monggo. Kalau menurut saya e-sports bisa sebagai opsi sih untuk cabang olahraga baru yang berprestasi tentunya. Kan kita tahu sendiri cabang olahraga yang paling internasional adalah e-sport. Menurut saya di Indonesia. Jadi memang kebijakan tersebut sudah sangat tepat gitu ya. Karena memang masukkan dunia ekspor di cabang nasional gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satunya gitu ya, bahwasanya memang dunia ekspor itu luas banget, apalagi Mobile Legends gitu. Itu luas dan banyak memang kalangan yang kayak seakan-akan memang udah bermain di dunia ekspor, apalagi khususnya Mobile Legends gitu. Nah, menurut Mas Ansor sendiri tadi POV itu gimana di dunia ekspor? Ya kembali lagi dari awal. Kalau e-sport itu dibilang menjanjikan bisa menjanjikan, dibilang merugikan tergantung orangnya. Kalau dibilang biasa saja ya juga tergantung orangnya. Tergantung kita menanggapi bagaimana perkembangan e-sport. Kalau mungkin kita tergabung dalam suatu tim, kita harus memforsir di mana kita latihan, di mana kita harus belajar yang lain, di mana kita harus istirahat dan lain-lain. Itu ya sama seperti tim-tim lainnya lah, tim bola atau tim basket, tim bulu tangkis seperti itu. Oke, jadi memang tergantung juga ya gitu ya. Kalau menurut Mas Andre sama Mas Ansor sendiri, ini udah pro playernya Mobile Legends gak sih? Kalau lingkup Unigoro, iya. Iya. Kalau nasional, komunitas gimana komunitas? Kalian punya komunitas Mobile Legends? iya, Ada ya? Ada. Oke. Berapa anggota? Sekitar untuk Mobile Legends sekitar 15. 15 anggota Iya, gitu 3 ya. tim. 3 tim. Tiga gitu. tim. Yang untuk PUBG hanya 1 tim, jadi 5 orang. Oh gitu. Tapi kalian tuh udah ikut kayak kompetisi di luar? Ikut kompetisi lokal. Nasional udah pernah belum? Nasional belum. Oh belum ya. Oh, lokal gitu ya. Regional. Iya. Regional ya. Paling tinggi kita itu Jawa Timur. Oh Jawa Timur Jawa berarti Timur. regional ya Iya. gitu. Itu kalau kalkulasinya kalian ikut kompetisi itu lebih dari berapa? Mungkin 10 kah? Atau berapa? Atau Kalau 10 lebih Mas Andre ya? Lebih ya? Lebih. Itu menang semua. Ada satu yang Oh, ada satu yang Iya. menang gitu. Waktu online. Oh gitu. Jadi tapi kan dari 10 lebih itu pasti ada yang menang 2 atau 3 lah ya. Berapa? Menang berapa? Yang menjadi juara, yang Iya. juara 1 maksudnya? Iya nggak juara 1, 2, 3. Oh, kalau menang per gamenya banyak. Banyak ya. Oh, berarti udah pro player nih teman-teman ya. Pro playernya Mobile Legends. Nah, mungkin kalau kita berbicara salah satunya
dunia ekspor ya. Dunia ekspor memang ada positif sama negatifnya, itu pasti apapun pasti ada positif negatifnya gitu. Nah, mungkin bisa salah satunya kesimpulan nih, saran juga buat teman-teman di rumah ya. Mungkin boleh di dunia ekspor tapi juga harus punya kendali nih. Nah, saran-sarannya buat teman-teman di rumah nih gimana? Kalau kemajuannya di dunia ekspor, apalagi di dunia Mobile Legend, silahkan. Dari saya dulu. Iya, monggo silahkan. Kalau menurut saya untuk e-sport ya mungkin lebih diyakinkan lagi. Kalau memang ingin terjun ke e-sport, silahkan. Banyak di sana, di luar sana pro player yang dilarang orang tuanya tapi jadi pro player yang membanggakan nama Indonesia. Oke, jadi memang tergantung masing-masing juga gitu ya, gitu. Oke, jadi meskipun kita mungkin pro player atau mungkin pandai dalam bermain Mobile Legend gitu ya, tapi juga kita harus punya apa ya, kendali juga dalam diri kita biar Kan pro player di luar sana banyak juga yang dilarang orang tuanya sebelumnya, tapi kalau sudah jadi pro player orang tuanya mau bisa apa? iya, kalau udah menghasilkan uang lah apalah daya ya. Oke, gimana menurut Mas Ansor nih? Ya kalau kita sudah terjun di suatu bidang, utamanya e-sport, jangan setengah-setengah lah. Jangan cuman jadikan itu adalah hobi, tapi jadikan itu sebagai Prestasi. prestasi Wah, ya. iya. Nah, seperti itu. Nanti kalau setengah-setengah kan nggak enak, mau maju kena, mundur kena. Iya. Jadi apapun jangan setengah-setengah nih Iya. teman-teman ya. Jadi kadang orang mindsetnya atau pola pikirnya bahwa dunia ekspor salah satunya Mobile Legend itu konotasinya kurang baik gitu iya, ya. seperti itu. Karena mungkin tidak baik itu karena ada oknum-oknum yang memang lupa waktu sehingga terjadi negatif kayak anak-anak yang lupa Iya. waktu gitu. Jadi memang pentingnya kayak kendali orang tua buat anak di bawah umur dan buat yang dewasa pun juga harus ingat waktu Iya, ya gitu. seperti itu. Dijadikan prestasi, jangan cuma hobi kata Mas Ansor gitu. Oke, jadi itu salah satu kesimpulan ya dari rekan-rekan kita para komunitas Mobile Legend ya di dunia ekspor, dan tentunya itu mungkin bisa menjadi apa ya, pembelajaran buat kita dan buat kita bersama lah bahwasanya memang dunia ekspor itu juga positif. Jangan dikatakan kayak konotasi yang negatif buat kita sendiri gitu. Oke, mungkin buat episode kali ini saya rasa cukup ya buat teman-teman. Jadi mungkin kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Pastikan jangan lupa untuk ikuti follow akun sosial media kampus kita. Ada di IG kita Univ_Bojonegoro, ada di Facebook kita Universitas Bojonegoro, antara ada YouTube kita di Universitas Bojonegoro. Dan saya Kolis, terima kasih banyak udah stay tune selama berapa menit yang udah berlalu ya. Terima juga buat Mas Ansor dan Mas Andre ya meluangkan waktu hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.